Ya, Shalom Aleichem. Kembali bersama saya Aderion di sini. Barusan saya dapat video kiriman dari teman saya. Dia mengirim sebuah videonya berupa Videonya berupa tantangan bernilai uang sebesar 20 miliar yang menurut saya itu suatu hal yang impossible juga sih untuk seukuran orang yang berada di video tersebut. Kali ini saya akan kasih dia pelajaran serius. Saya berharap juga teman-teman yang melihat video ini untuk sebarin ke semua orang sampai yang bersangkutan mendengar, dan akan saya tuntut hadiah dari tantangannya. Kita akan lihat seberapa besar kredibilitas omongannya beliau ini, yang ngaku-ngaku pendeta ini. Oke, supaya adil, kita akan lihat dulu isi dari statement beliau secara utuh, agar nggak ada tuh alasan videonya kan jangan dipotong-potong dong. Enggak, saya tampilin dulu semua. Nanti saya akan fokus ke pertanyaan apa yang dia maksud terkait dengan tantangannya. Oke? So, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Hadiah 20M. Tunjukkan percaya beriman pada Bapa bisa masuk surga. Tunjukkan dengan ayat Alkitab, hadiahnya 20 miliar rupiah. Kalau Anda bisa menunjukkan beriman percaya kepada Bapa bisa masuk surga. Pak Dede, kok hadiahnya naik lagi? Ya, hari ini seri berhadiah. Saya ditantang, saya balik pakai tantang, tapi saya baliknya nantang pakai duit. Ya. Kalau mereka nantang cuman pakai WA, gitu. Saya ogahlah mencet-mencet pakai jempol. Saya tantang pakai duit, ya. Hadiah 20 miliar yang bisa menunjukkan percaya kepada Bapa bisa masuk surga. Pak Dede, bagaimana dengan Matius 7 ayat 21? Bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Lah Anda baca, kehendak Bapakku itu apa? Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya kalian semua percaya kepada anak. Tidak pernah ada disuruh percaya kepada Bapa. 1 Yohanes 5 ayat 18. Hanya orang yang percaya kepada Kristus yang akan diselamatkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Hanya orang yang mati dalam Kristus yang akan dibangkitkan. Tidak pernah ada orang percaya kepada Bapa bisa masuk surga. Sebab Bapa bukan Allah. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Markus 7 ayat 7. Percuma kamu beribadah kepadaku. Beribadah itu kepadaku, kepada Yesus, bukan kepada Bapa. Yesus sendiri berkata kepada iblis, ya. Yesus itu berkata kepada iblis, ya. Iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Ya. Pak, bagaimana dengan Yohanes 4 ayat 23? Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Baca ayat 24. Siapakah yang disebut penyembah-penyembah Bapa? Ya, Allah itu roh, siapa menyembah Allah pasti menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi yang disembah itu Allah. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ya. Jadi very clear. Tunjukkan ayat Alkitab, ya. Kalau percaya kepada Bapa, beriman kepada Bapa bisa masuk surga. Tak kasih hadiah 20 miliar. That's it. Dari ketiga jenis kalimat barusan bisa disimpulkan pertanyaannya adalah merujuk ke tunjukkan ayat di mana kalau percaya kepada Bapa akan masuk surga. Oke, pertama kita akan melihat ayat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini adalah sumber hidup kekal, yaitu mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang telah diutus Bapa. Oke, tentang hidup kekal itu berarti berbicara tentang kehidupan di surga, bukan di dunia. Kehidupan di surga. Di surga adalah kehidupan kekal. Jadi tidak ada alasan di situ tidak tertulis deh surga, cuman ditulis hidup kekal. Itu jangan
Jangan menipu-nipu seperti itu. Kita semua tahu kehidupan surga adalah kekal. Dasarnya di mana? Oke, ini salah satunya ya. Ini salah satunya. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah akan menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. So, hidup kekal yang dimaksud di Yohanes 17 ayat 3 yang tadi, yang di atas, yang barusan, itu harus percaya pada Bapa yang mengutus anak, yaitu firman yang diutus. Oh Adrian, itu kan ditulis cuman mengenal, bukan percaya. Nah, pada pasal yang sama, pasal 17 juga, di ayat 8 kita akan lihat, apakah cuman mengenal, nggak perlu percaya. Kita lihat. Sebab, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Mereka di sini adalah merujuk pada para rasul. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang, Yesus datang, anak, daripadamu, daripada Bapa. Dan mereka percaya bahwa engkaulah, kalau engkaulah pasti bukan Yesus kan? Bapa kan? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Di situ kita lihat Yesus berkata, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Percaya pada siapa? Ya Bapa. Itulah sumber hidup kekal. Mengenal dan percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Kita lihat lagi ayat yang terkait tentang kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang itu harus percaya yang mengutus dan yang diutus. Hidup kekal itu dengan Allah itu Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu tentang hidup kekal, Pak. Jadi kalau kamu cuma percaya yang diutus, nggak percaya yang mengutus, itu nggak bisa. Itu nggak dapat surga. Kita lihat lagi ayat yang menjelaskan harus percaya kepada Bapa. Karena Pak HTD ini sebut dengan tegas bahwa nggak pernah ada tuh disuruh percaya kepada Bapa. Kita dengar ulang dulu statementnya ya. Tidak pernah ada disuruh percaya kepada Bapa. Sudah kita dengar. Kita akan saksikan ayatnya. Ini salah satu ayatnya saja ya. Ini salah satu aja bentuknya. Sebenarnya banyak banget. Minimal saya akan tunjuk dua ayat. Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Yang mengutus dia siapa? Yang mengutus dia siapa? Bapa. Kamu bisa baca Yohanes 6 ayat 38, Yohanes 8 ayat 42. Itu disebut Bapa yang mengutus. Dipertegas kembali oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, di sini maksud Bapa. Barang siapa yang tidak percaya kepada Bapa, ia membuat dia, Yesus, menjadi pendusta. Karena kamu HTD tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Bapa tentang anaknya, Allah tentang anaknya. Jadi di sini bahkan dikasih tahu orang yang nggak percaya kepada Bapa itu binasa. Ya, bukan cuma ada disuruh, dikasih tahu. Kalau kamu tidak percaya kepada Bapa, kamu berarti menuduh Yesus pendusta. Ini tegas ini, coba lihat. Kita ulangin lagi, baca lagi Om. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, di sini ngomong Bapa, ia membuat dia di sini siapa? Anak, menjadi pendusta, karena ia manusia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Bapa kepada anaknya. Jadi kita harus percaya nih dua-duanya, yang mengutus dan diutus. Ya, tentang hadiah 20 miliar, saya mesti tunggu. Saya tahu itu nggak akan dibayar. Saya tahu itu tidak akan dibayar. Tapi saya mau lihat kredibilitas kamu sebagai pendeta itu seperti apa. Saya mau tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Oke, saya tunggu.